Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami namanya Pak Agus Joko Sarwono dari SMP Al-Ikhlas, mengisi tentang isolator dan konduktor. Pekerjaan saya adalah di laboratorium SMP Al-Ikhlas, Jakarta Selatan. Kami adalah petugas laboratorium. Materinya adalah sifat logam dan non logam. Sifat logam dan non logam ini materi dari internet, jadi anak-anak tidak harus punya buku. Kalian bisa mengambil dari internet, bahkan sudah diringkas atau lebih efisien. Syaratnya adalah ada laptop, ada printer. Jadi asal menguasai printer dan bisa menggunakan komputer atau laptop, kalian dapat mendapatkan materi apa saja dengan mudah. Kembali ke materi, sifat hari ini kita akan tentang sifat logam dan non logam. Kami bacakan. Sifat logam adalah tidak mengkilap. Non logam contohnya adalah plastik, karet, kayu dan sebagainya. Ini kayu seperti ini tidak mengkilap. Pada suhu kamar bisa padat, cair dan gas. Itu bisa padat, bisa cair dan gas, sulit dibentuk. Dibentuk itu kalau dipukul hancur ya. Tapi kalau logam dipukul dia nggak akan hancur, dia akan lebih tipis. Kemudian pengantar listrik yang tidak berkaitan pengantar listrik. Kalau logam tidak dapat pengantar listrik. Tapi kalau logam adalah pengantar listrik. Dan sifat logam yang lain adalah mengkilap. Contohnya adalah aluminium foil yang mengkilap, dan lapisan nikel juga mengkilap. Sifat logam. Besi juga sama. Besi mempunyai sifat mengkilap. Mengkilap itu sama ya. Kemudian berwujud padat. Rata-rata logam berwujud padat kecuali eraksa. Eraksa adalah logam yang berwujud cair. Dapat ditempa. Ditempa itu kalau dipukul dia nggak akan hancur. Tapi kalau non logam, karet atau kayu atau kaca, dipukul dia akan hancur. Kemudian pengantar listrik yang baik. Semua logam adalah pengantar listrik yang baik. Semua logam adalah pengantar listrik yang baik. Nah, untuk mengetes logam dan non logam menggunakan alat namanya multitester. Ini alat multitester cara menunjuk dihubungkan kepada ohm, karena untuk mengentarkan listrik itu menggunakan satuan namanya alatnya ohmmeter. Ini namanya multitester karena dapat digunakan untuk bermacam-macam alat. Ada volt, ada ampere, ada hambatan. Kita arahkan ke hambatan atau ohm. Kalau diarahkan, kalau dihubungkan merah dan ujung hitam, dia akan bergerak. Bergerak ya. Jalurnya akan bergerak, berarti pengantar listrik. Nah, nanti bisa diteskan pada bermacam-macam alat. Diteskan pada bermacam-macam alat. Nah, alat ini dapat diganti dengan alat yang sederhana, yaitu batu baterai dihubungkan dengan dua kabel, dihubungkan dengan bolang. Kita tes dulu baterainya. Kalau dia nyala, nah berarti ini pengantar listrik. Kemudian kita teskan pada logam. Kita teskan pada logam, ke ujung logam kita hubungkan, tidak nyala. Nah berarti ini adalah aluminium. Di bahan aluminium dihubungkan, bolanya tidak akan nyala. Kemudian kita tes lagi logam yang kedua. Logam kedua adalah campuran antara aluminium dan tembaga. Aluminium dan timah, dia menyala. Berarti ada unsur besinya atau nikelnya atau tembaganya. Ya, walaupun ini bentuknya putih itu lapisan dari nikel. Dan logam berikutnya adalah tidak mengantar listrik. Ini terbuat dari aluminium murni. Kalau aluminium murni plus campuran berarti dia adalah tidak mengantar listrik. Kemudian logam berikutnya adalah kawat.
kawat yang sering digunakan untuk tali dan sebagainya, pertukangan. Nah, suatu kawat adalah bisa dibengkokkan, kita tes, kedua ujungnya disambungkan dengan bola, dia nyala. Kalau nyala berarti ada unsur besinya. Ada unsur besinya. Kalau nggak ada unsur besinya berarti terbuat dari aluminium murni. Ya, nyala ya. Kemudian ini adalah timah yang digunakan untuk mematri. Timah digunakan mematri, kita tes untuk solder, mati radio, tukang servis, televisi dan sebagainya dari komponen listrik menggunakan. Nah, nyala berarti timah itu adalah pengantar listrik yang baik. Maka berikutnya adalah kuningan. Kita tes kuningan pengantar listrik enggak. Nah, kuningan adalah pengantar listrik. Berarti kuningan adalah pengantar listrik. Kalau aluminium tadi tidak mengantar listrik walaupun logam, tapi mengantarkan panas yang baik, maka digunakan untuk alat-alat masak, panci, penggorengan dan sebagainya. Ini adalah tidak mengantarkan listrik. Ini walaupun logam, tapi ada logam yang tidak mengantarkan listrik. Kemudian alat berikutnya adalah kita tes. Nah, ini adalah besi. Besi kenapa putih? Nah, ini adalah lapisan nikel aja. Dilapisin dengan nikel supaya nggak berkarat. Kalau dia ada karatnya, dia nggak akan nyala. Ini ada karatnya, nggak akan nyala. Nah, kemudian digosok-gosok, karatnya hilang, dia akan nyala. Di sini ada solasi. Nah, solasi bisa seperti ini solasinya, atau selotip seperti ini. Ini adalah isolator. Isolator berarti menghambat panas atau listrik. Jadi bisa panas, bisa listrik, adalah namanya isolator. Kalau dihubungkan satu di isolator, satu di konduktor nggak akan nyala. Tapi kalau dihubungkan di bagian besi sama besi, dia akan nyala. Dan alat ini, alat potong, ini ada bahan isolator, ada bahan konduktor. Buktinya apa? Nah, itu kita tes. Kita tes, dia akan nyala lampunya. Kemudian aluminium foil, bungkus-bungkus ciki atau dan sebagainya atau makanan, ini adalah terbuat dari aluminium. Jadi bisa tipis, bisa lemas. Ini aluminium. Aluminium tidak mengantarkan listrik. Sudah dites dengan alat seperti ini, tidak mengantarkan listrik, tapi mengantarkan panas. Ini adalah aluminium. Sama dengan alat pertukangan. Ini adalah logam besinya. Di sini adalah isolatornya. Untuk mengetes kandungan besi bagus atau enggak, itu menggunakan magnet. Kita menggunakan speaker bekas atau apa. Dia kalau daya tariknya kuat, berarti kandungan besinya bagus, kandungan besinya tinggi. Kalau kandungan besinya tinggi, berarti alat ini kualitasnya bagus. Ya. Contohnya ini adalah baja, kandungan besinya tinggi. Dia akan tarik. Kemudian alat berikutnya adalah bahan yang terbuat dari baja. Contohnya adalah pisau cutter. Pisau cutter dia terbuat dari baja, dia kuat sekali menarik magnet. Jadi kandungan besi bisa dites dengan kekuatan magnet. Semakin kuat berarti kandungan besinya semakin tinggi. Ini adalah bahan-bahan konduktor. Kemudian ini adalah bahan PCB yang untuk rangkaian elektronika. Ini terbuat dari tembaga. Tembaga kalau dites dengan multitester, nah hubungkan satu titik dengan titik yang lain, dia akan bergerak. Pakai akal. Bergerak berarti mengantarkan listrik. Tembaga pengantar listrik yang baik. Maka bahan-bahan tembaga sering digunakan dengan untuk membuat kabel. Kabel ini adalah terbuat dari bahan tembaga. Tembaga terus isinya tembaga, di luarnya adalah isolator. Isolator kalau dihubungkan dites dengan alat ini, dia tidak bergerak. Di sini nggak bergerak ya. Ini cara ngetesnya. Sama dengan kabel ini bagus atau tidak. Cara ngetesnya juga sama.
dengan multitester. Ujung satu dihubungkan, ujung lain diteskan di sini. Kalau dia bergerak, nah berarti kabel tersebut masih terhubung atau masih bagus. Kabel tersebut terhubung atau masih bagus. Kalau nggak bergerak berarti ada salah satu yang putus. Nah kalau nggak ada alat ini gimana? Kalau nggak ada alat seperti ini, gunakan alat ini tadi, alat yang sederhana. Caranya gimana caranya? Ujung yang satu dihubungkan, terus ujung yang lain dihubungkan dengan bolanya. Nyala nggak? Kalau nyala berarti kabel ini terhubung, kalau nggak nyala berarti tidak. Terus kemudian bahan-bahan isolator, contohnya bahan dari kayu, kemudian bahan dari plastik sisir, kemudian penghapus, isolator udah dites, isolator, kemudian pegangan-pegangan tang atau bag dan sebagainya adalah isolator. Fungsinya adalah pengaman. Kalau di sini ada kebutuhan listrik mengalir, listrik itu akan ketahan isolator ini jadi aman. Tapi kalau di sini bocor, kalian akan kesetrum. Maka sebelum menggunakan tang ini untuk alat listrik tegangan tinggi, misalnya PLN, cek dulu alat ini berbahaya enggak. Kalau masuknya bocor berarti bisa kesetrum. Ya. Dan ini adalah baja, kawat baja. Kawat baja adalah pengantar listrik. Ini sudah dites. Nah, kita tes lagi. Kalau membeli alat dites dengan magnet. Kalau dia nempelnya bagus, dia nggak akan jatuh. Nempelnya bagus berarti bajanya kok kandungan besinya banyak. Ya. Jadi itu adalah bahan isolator dan konduktor. Ini adalah solasi untuk pengaman sambungan, namanya isolator. Isolator itu alatnya, sifatnya ya.